Saya lanjutkan kembali pertanyaan tadi ke Bang Guntur. Apakah Dede akan hadir? Tadi kan Mas Farhad menyarankan akan Dede dan Aep itu bisa Dede dan Liga Akbar hadir di persidangan PK nanti. Apakah akan hadir nanti Dede? Ya, pertama kita harus mengapresiasi dulu ya untuk Dede. Ya. Dia sudah berpihak kepada kebenaran dengan berani menyatakan bahwa keterangan tahun 2016 itu adalah keterangan yang tidak benar. Dan dia pun menyadari konsekuensi logis daripada itu. Ya. Saat ini juga dengan pengakuannya, dia juga terancam pidana sebenarnya. Ya, 9 tahun, ini bukan main-main. Jadi kita patut mengapresiasi Dede untuk itu. Nah, keterangan Dede ini memang merupakan satu keterangan yang menentukan, bukan hanya kepada Saka Tatal yang sehari ini mengajukan PK, tapi juga kepada para terpidana untuk 7 terpidana lainnya ya. Karena ini sangat menentukan. Ya. Apakah hadir atau tidak hadir, tentu nanti kita akan berbicara ya, tim akan berbicara strateginya seperti apa ya untuk sebagai saksi di pembuktian perkara PK-nya Saka. Tapi harusnya kemungkinannya hadir dong kalau udah ingin membuka kasus ini. Karena kan sebenarnya kepentingannya sama gitu. Dede ini kan kepentingannya sama. Saka Tatal kan merupakan terpidana juga di kasus yang sama, tapi dengan nomor perkara yang beda. Betul. Karena dia anak. Betul, kan iya. Sementara di peristiwanya kan semua. Betul, sama. Akibat keterangan palsu dari Dede makanya juga Saka Tatal masuk kan kemarin. Oke, kita dengarkan kembali ya Bapak Ibu ya, bagaimana pernyataan Dede kepada media mengenai ia dipaksa membuat keterangan palsu. Malam Pak, Aep menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Sama Aep, ini Pak Rudiana. Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana, nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu, nah terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Ya itu akhirnya Dede, saya ke Mbak Indri, ini akhirnya Dede menceritakan bahwa dia bahkan diberikan nama-nama oleh Pak Rudiana untuk mengaku ini nama-nama pelakunya, diceritakan kronologisnya oleh Aep, diarahkan untuk memberikan keterangan seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi ini atau menolaknya, menyanggahnya? Terima kasih. Apapun itu yang berkembang ya, yang tadi disampaikan juga oleh kesaksiannya saudara Dede yang mengatakan bahwa dia dipaksa. Tapi segala sesuatu itu kan kita tidak bisa melihat dari sudut satu sisi ya. Dan apalagi ini sudah prosesnya sudah berjalan, sudah diuji di pengadilan seperti itu. Taruhlah kalaupun misalnya saudara Dede dia mencabut kesaksian karena dia merasa direkayasa, diarahkan seperti itu. Tapi kalau kita bicara ya, kita kalau tadi ada Bang Guntur menyatakan itu adalah kebenaran gitu ya. Kalau buat saya sih saya tidak sependapat itu adalah suatu kebenaran saat ini ya. Karena kan itu harus diuji lagi gitu kan. Harus melalui proses-proses lagi untuk kebenaran mengatakan versi Dede berarti gitu ya. Iya, bahwa itu adalah suatu kebenaran gitu kan. Nah, kita bisa melihat lagi, tapi yang pasti semua proses itu kan sudah dilakukan dan saya menyatakan bahwa sebenarnya paksaan atau arahan itu bisa aja nggak ada kan. Dan kenapa
setelah berlalu 8 tahun, begitu apalagi nih kayak triggernya dari munculnya film Pina gitu kan. Muncullah pernyataan-pernyataan yang mengatakan oh ini sebenarnya tidak benar gitu kan. Nah tapi saksi itu kan bukan hanya saudara Dede kan. Ada lagi yang lain. Jadi fakta yuridisnya itu kan ada kesesuaian kan, harus ada bentar, kesesuaian. Betul. Ini saksi yang lain ada Dede, ada Aep, ada Liga Akbar. Ini kalau Iya. posisinya nih Aep, Dede dan Liga Akbar mengakui bahwa ini adalah keterangan palsu. Hanya Aep sendirian kalau berbicara soal saksi. Iya, taruhlah seperti itu. Tapi kan masih ada yang berbeda pendapat kan? Kan Aib kan masih tetap dengan kesaksiannya kan, masih tetap dengan kesaksiannya. Nah, apalagi prosesnya itu juga kan putusan ini kan sudah ingkrah ya, udah ingkrah dan sudah juga pernah dilakukan banding, pernah juga dilakukan kasasi gitu kan. Nah, itu sudah melalui proses-proses yang sesuai prosedur. Kalau kita bicara misalnya, oh ini peradilannya tidak benar. Oh ini hakimnya semua tidak benar. Sekarang pertanyaannya berapa institusi, berapa orang yang terkait dengan kasus ini? Betul, dari kejaksaan, kepolisian, hakim. kejaksaan, hakim, majelis hakim dari kehakiman. Nah sekarang kenapa sih bisa jaksa menerima pelimpahan kasus itu? Kalau misalnya dari awal itu dianggap oh ini tidak ada suatu kebenaran. Oke, sebentar sampai sana. Bang Guntur, ini hanya kebenaran versi Dede saja dan setelah 8 tahun kenapa baru sekarang dia mau muncul untuk memberikan kesaksian? Jadi begini, sebenarnya bukan 8 tahun. Sejak pertama kali ketika Dede ini diminta oleh Aep ya, dipanggil untuk menemani Aep ke Polres gitu. Ini belum tahu apa-apa dia. Datang ke Polres, dijemput oleh Dede, oleh si Aep ke Polres. Di Polres ketemu dia dengan Rudiana, gitu. Diminta supaya menjadi keterangan. Dia bilang, saya tidak mengetahui ini peristiwa, saya tidak tahu. Sudah. Iya, itu sudah dijelaskan oleh Dede tadi. Pertanyaan kenapa baru sekarang? Kenapa waktu itu tidak? Kenapa baru sekarang? Karena pada saat itu kesempatan itu tidak ada. Hari ini seperti yang disampaikan oleh Bang Farhad, kesempatan itu muncul kembali. Dan dia menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi, gitu. Sehingga ini menjadi hak dia, hak Dede untuk menyatakan kebenaran peristiwa yang dia alami sendiri, ya, bahwa itu tidak ada, gitu. Nah, jadi itulah yang menjadi dasarnya bagi Dede. Oke, saya mau ke Pak Ari kalau gitu. Pak Ari, ini PK sudah masuk nih. Memori PK sudah disampaikan, bukti-bukti baru sudah disampaikan dan meyakini adalah kecelakaan, murni kecelakaan dari pihak mereka. Ya. Nah, dari kacamata Anda sempat di kepolisian melihatnya ini bisa sejauh ini agak melenceng berarti kan dari kecelakaan sampai kasus pembunuhan. Kemudian ada muncul yang namanya Dede bilang ini kesaksiannya di rekayasa, begitu. Ya, jadi kalau pengamatan saya ya, PK ini diajukan kepada pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil kepada putusan pengadilan yang dulu memenjarakan mereka. Ya. Sasaran PK itu adalah itu. Ya. Ya. Sasaran PK bukan kepada Pak Rudiana yang merekayasa, tidak. Sasaran PK adalah untuk menganulir putusan yang dulu itu memenjarakan 8 orang itu. Betul. Karena proses persidangannya banyak kejanggalan. Betul. Ya. Itu yang dinamakan PK. Nah, tadi ya, apa yang disampaikan oleh itu tadi Pak Dede itu tadi, seandainya itu disampaikan dulu di dalam persidangan tahun 2016 itu, pasti putusannya nggak seperti ini, kan gitu kan? Seandainya siapa yang mencabut Liga Akbar ya. Itu dulu disampaikan di dalam persidangan seperti itu, hakim tidak akan memutus seperti yang sekarang ini terjadi. Nah ini adalah perdebatan antara suatu kebenaran, ya gitu kan? Sementara yang dulu itu, kebenaran itu adalah sudah diuji dengan berkas yang diperiksa oleh jaksa, artinya itu berkas itu sudah diuji, formalitasnya sudah, dan materialnya sudah cukup untuk menuntut. Betul. Sudah diuji oleh hakim di pengadilan tingkat negeri, tidak ada dissenting opinion. Nah sebentar Pak Ari, tahan dulu sana. Tadi Mas Farhad bilang Dede kesaksiannya nggak pernah didengarkan ya, Bang Guntur bilang ya di pengadilan. Bagaimana itu proses peradilannya bahwa saksinya nggak dihadirkan? Saya kan tidak tahu apakah itu disampaikan apa tidak.
Bapak-bapak ini kan juga tidak mengatakan, tetapi di dalam putusan pengadilan itu kan ditulisnya kan semuanya kan kayak gitu. Keterangan ini begini, keterangan ini begini gitu. Makanya begini ya, yang diperdebatkan sekarang adalah kebenaran, kan gitu kan. Mungkin yang disampaikan tadi benar, saya akui itu mungkin benar. Apa yang disampaikan oleh Saka Tatal itu benar semua gitu. Cuman kan pada waktu persidangan yang dulu itu kan tidak pernah ada yang ngaku seperti sekarang ini. Akibatnya jadilah putusan yang seperti ini. Oke, nah, sebentar. kalau itu mau dikoreksi, pakai PK ini Bu, gitu loh. Di PK itulah tadi yang dulunya tidak pernah muncul di pengadilan itu, semua bukti-bukti itu sampaikan sehingga nanti pada hakim yang memutus PK itu bisa menggali ya keadilan yang ada di dalam masyarakat itu, rasa keadilan gitu ya. Itulah maka saran saya tunggu Jadi, PK ini bisa mengoreksi apa tidak. Oke. Gitu. Jadi begini ya, jadi di dalam perkara 04 itu para terpidana itu, Dede itu tidak pernah hadir. Ya. Dede itu tidak pernah hadir menyampaikan keterangannya di pengadilan. Kalau kita baca putusan 04 itu, disebut ketidakhadirannya itu karena memang dia tidak diketahui lagi keberadaannya. Dan BAP-nya dibacakan karena itu dia gini, disumpah. Pak. Saya tidak Sebentar, menyangkal itu, Pak. Saya tidak menyangkal enggak, itu. iya. Saya kan hanya mengatakan seandainya keterangan Dede itu tadi yang seperti diomongkan tadi itu ada di persidangan, maka putusannya enggak persis seperti ini, Pak. Ya, ini kan Bapak tidak akan ada di mengatakan persidangan, ini Pak. kejanggalannya itu ya. Ini kan tidak ada di Sekarang persidangan. majukanlah di PK itu, Pak. Gitu loh. Saya tidak menyangkal itu. Dede gini enggak sama sekali dia, Pak. Baik, Pak Ari, Saya juga itu- tidak takut PK itu kalah, polisi Ya. enggak. Dede Akan mencari itu, kebenaran itu. oke. Dede menjelaskan nggak ke Bang Guntur kenapa 8 tahun lalu dia tidak hadir di persidangan, hanya BAP-nya saja yang dipakai. Jadi kalau kita perhatikan keterangannya ya, pernyataan dia yang mengaku itu ya, bahwa pada saat dia diminta untuk jadi saksi dia sudah menolak sebenarnya. Tapi diarahkan sudah, nanti saya beritahu. Apakah dia diintimidasi akhirnya sampai Tidak, ini dengar menerima? dulu. Ini tafsir lagi apakah itu intimidasi atau tidak ya. Ini tafsir lagi kalau pertanyaan intimidasi atau tidak. Tapi pertanyaan dia diminta ya Ya kan untuk kalau diminta kan bisa nolak. Kalau dia nggak takut, dia nggak salah kan dia bisa nolak. Hah? Dapat uang enggak waktu dia tidak ada uang, tidak ada dijanji-janjikan seperti itu. Tapi yang jelas dia diminta. Kemudian ditanya, ini si Dede nih, dia bilang, terus nanti kalau sidang bagaimana? Nggak usah hadir. Ya, ini nggak usah hadir. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan. Yang bilang nggak usah hadir tadi siapa? Rudiana. Rudiana, oke. Ya, berdasarkan keterangan Dede menyatakan seperti itu. Sehingga di dalam putusan kita melihat ternyata dia memang tidak hadir, keterangannya dibacakan gitu loh. Ya, di bawah sumpah. Tetapi kalau kita kembali kepada keterangan Dede, bahwa Dede pun hanya 1 kali dipanggil di Polres, diperiksa, dan kemudian dia tidak pernah disumpah. Nah, ini yang menjadi persoalan, ini yang menjadi permasalahan ya terkait dengan perkara ini. Maka kita berusaha untuk mengungkap seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Saya bisa memahami bagaimana Dede berusaha jujur, tapi saya juga bisa memahami Pak Ari mengatakan kenapa waktu itu kalau memang nggak diintimidasi kenapa nurut-nurut aja. Apakah apa yang posisi yang menguntungkan buat Dede sampai dia harus mengikuti arahan Rudiana dan Aep? Jadi gini, kalau ini kan bicara soal relasi kuasa ya. Pada saat itu Dede tidak tahu, dia dihadapkan seorang polisi, diminta untuk memberikan keterangan dan dinyatakan sudah sampaikan saja, nanti diberitahu. Oke. Dan kalau kita perhatikan kembali keterangannya, bahwa dia itu bingung dan takut. 2 hal ini, bingung dan takut. Kita harus melihat profil Dede, dia bingung dan takut pada saat itu. Oke. Ya, kenapa takut? Karena dia sudah berada di dalam Polres dan kemudian berhadapan dengan Rudiana. Oke, baik. Nanti saya akan lanjutkan. Mbak Indri, ini ada relasi kuasa, takut menghadapi polisi sehingga akhirnya dia nurut aja yang disampaikan oleh Pak Rudiana. Tapi nanti direspon, kita jeda dulu sejenak. 2 sisi kembali sesaat lagi.